Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petani, selamat datang di channel kami Navarel Farm. Apakah tanaman cabai sahabat terlihat kurang sehat dan kurang banyak tunasnya? Tenang saja, kami punya solusinya. Di video kali ini kita akan bahas cara sederhana untuk membuat tanaman cabai jadi lebih subur dan banyak buahnya. Ikuti langkah-langkah simpel ini dan lihat sendiri hasilnya. Persiapkan peralatan dan bahan, dan mari kita mulai perjalanan menuju panen cabai yang melimpah. Tanaman yang kekurangan nutrisi biasanya akan memiliki porsi tubuh yang tidak ideal. Ada kalanya batang tanaman menjadi kurus. Bahkan tunas cabang yang muncul pun sedikit, sehingga akan mengurangi peluang tanaman cabai berbuah lebat. Yang wajib dilakukan adalah untuk penambahan nutrisi. Penambahan nutrisi ini kita lakukan dengan dua cara, yaitu secara kocor dan semprot. Kita lanjutkan untuk campuran pupuk kocor. Sebagai petani, kita perlu pintar dalam memilih pupuk apa saja yang sekiranya mencukupi kebutuhan tanaman. Tidak perlu berlebih, cukup dengan pupuk-pupuk yang inti saja. Pupuk kocor ini juga cocok untuk sahabat yang tanamannya sudah panen ke-7 atau lebih. Kami rekomendasikan menggunakan pupuk NPK seimbang, NPK 16-16. Apabila menggunakan pupuk NPK 16-16 Pak Tani, ada tambahan unsur lainnya, yaitu unsur hara makro, sekunder, dan mikro. Tiap kilogram pupuk NPK campur dengan 200 gram pupuk MKP. Apabila menggunakan takaran ember 10 liter, sahabat membutuhkan 5 sendok makan NPK 16-16 dan 2 sendok makan MKP sesuai saran perusahaan pembuatnya. Ini mencukupi untuk 50 tanaman. Pupuk susulan NPK dan MKP ini aplikasinya hanya 30 hari sekali, atau apabila sahabat masih merasa kurang, bisa menggunakan interval 20 hari sekali. Dari penggabungan pupuk ini menghasilkan kombinasi pupuk yang tinggi fosfat dan kalium, namun lebih tinggi fosfatnya. Namun, tunggu sebentar. Bukankah untuk fase generatif harus lebih tinggi kaliumnya? Nah, untuk kalium kita berikan secara semprot, biar lebih cepat terserap. Kita lanjutkan untuk penggunaan pupuk semprot dan pestisida. Seperti yang kita tahu, kalau di fase vegetatif, untuk membentuk banyak tunas bermunculan menggunakan pupuk nitrogen. Tapi, karena di sini berkaitan dengan fase generatif, pupuk kalium tepat harus diutamakan agar hasil buahnya maksimal. Apakah sahabat bisa menebak pupuk apa yang akan dipakai? Ya, KNO3 putih. Disarankan menggunakan yang kristal saja agar lebih mudah larut. Aplikasinya tidak kami rekomendasikan dicampur dengan pupuk MKP sebelumnya, meskipun biasanya seperti itu. Alasannya adalah karena akan campur dengan banyak pestisida, di mana setiap kita mencampur pupuk dan pestisida akan menambah kadar ppm larutan. Sementara daun memiliki kapasitasnya tersendiri dalam menyerap pupuk daun. Di antara pupuk daun, insektisida dan fungisida yang paling banyak menaikkan ppm adalah pupuk. Maka dari itu, MKP-nya dikalahkan. Aplikasikan secara kocor bersama NPK. Bukan MKP yang disemprot, sebab kalau tanaman cabai sudah ada buahnya, kalium lebih diprioritaskan. Kembali lagi pada KNO3 putih sebelumnya. Sebagai contoh saja, misalnya sahabat akan menggunakan insektisida regen berbahan aktif friponil dengan fungisida Cabriotop berbahan aktif metiram dan pirakostrobin
Interval aplikasinya seminggu sekali. Untuk insektisida dan fungisidanya, sahabat ganti dengan bahan aktif lainnya agar tidak resisten. Untuk pencampurannya, sahabat harus melarutkannya dulu, masing-masing produk tadi dalam wadah terpisah. Setelah itu, baru siapkan ember berisi air secukupnya. Larutan yang pertama masuk dalam ember adalah Cabriotop dulu, karena bentuknya WP. Setelah itu, larutan insektisida Fipronil. Dan terakhir, larutan KNO3 putih. Kalau sudah tercampur rata, baru bisa masuk ke dalam tangki sprayer. Dosis KNO3 putih adalah 2 sendok makan, 3 sendok makan untuk regen, dan 2 sendok makan untuk Cabriotop. Takaran tersebut mencukupi untuk 1 tangki sprayer. Selanjutnya adalah penambahan kalsium. Walau bagaimanapun, pupuk kalsium tidak bisa luput dari perhatian, entah itu di musim kemarau atau musim hujan. Kami sarankan sahabat menggunakan pupuk tinggi kalsium yang memiliki boron. Tidak perlu menggunakan tambahan nitrogen atau lainnya, karena sudah disuplai cukup dengan pupuk-pupuk sebelumnya. Nah, aplikasi pupuk kalsium ini adalah 3 hari setelah penyemprotan. Bebas dengan merek apa saja, asalkan banyak kalsiumnya. Hanya dengan seperti sebelumnya saja sahabat, setiap 30 hari sekali diberi pupuk susulan campuran antara NPK seimbang dan MKP. Lakukan penyemprotan daun seminggu sekali dengan KNO3 putih yang dicampur dengan insektisida dan fungisida. Selang 3 hari dari penyemprotan daun, aplikasikan kalsium secara semprot. Dengan begitu, sekalipun sudah cukup tua, tanaman masih bisa kita perbanyak tunasnya, juga menghasilkan bunga dan buah yang tidak mudah rontok. Demikianlah sahabat petani, cara mudah untuk memperbanyak tunas baru dan membuat tanaman cabai sahabat lebih subur dan produktif. Dengan perawatan yang tepat dan pemberian nutrisi yang cukup, tanaman cabai sahabat akan berbuah lebat dan sehat. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat mencapai panen cabai yang melimpah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share untuk tip-tip pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bertani dan sukses selalu untuk panen sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.